Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Untuk ibadah haji sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pada hari ini saya akan bahas yaitu tentang zakat dan wakaf. Untuk link pembahasan ibadah haji nanti saya taruh di kolom deskripsi ya, di bawah ini. Jadi yang kemarin belum mengikuti pembelajaran tentang ibadah haji bisa dibuka di kolom deskripsi di video ini ya. Seperti biasa sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Langsung saja kita bahas yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Namun sebelum materi saya mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Untuk ibadah haji sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pada hari ini saya akan bahas yaitu tentang zakat dan wakaf. Ya, ini peta konsepnya yang kemarin sudah bahas yaitu hikmah haji, terus memahami ketentuan haji, zakat dan wakaf hari ini kita akan bahas. Terus menganalisis dalil kemarin sudah ya, dalil haji. Pada hari ini kita akan bahas yaitu dalil tentang zakat dan wakaf. Terus menunjukkan sikap gemar berhaji, berzakat, dan berwakaf. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yaitu zakat dan wakaf ya. Kita bahas yaitu tentang zakat. Yang pertama pengertian zakat ya. Zakat menurut bahasa atau lugha artinya tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan hukum kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada 28 ayat di dalam Al-Quran. Jadi yang namanya zakat itu selalu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, itu selalu beriringan. Jadi kalau kalian melaksanakan sholat berarti harus membayar zakat gitu. Karena zakat itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an
sunnah Rasul dan ijma ulama. Yang kedua adalah hukum zakat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulnya dan ijma para ulama. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam kitab Al-Awsat dan As-Sohir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha farada ala ahniya al-muslimin fi amwalihim yaqulul ladina yasa'u fuqara'a wa hum wa lam yajhadul fuqara'u idza ja'u aw ghuru illa bima yasna'u ahniya'uhum illa wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum adzaban alima. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Terus yang ketiga adalah syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Dan objek zakat harta yang dizakati. Yang pertama adalah syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku muzaki atau orang yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Ya, kalau bukan orang Islam atau kalau bukan orang Islam, maka dia tidak wajib zakat. Terus yang kedua adalah merdeka. Artinya dia bukan budak ya. Kalau sekarang sudah tidak ada budak. Terus yang ketiga adalah balik. Artinya dia sudah dewasa ya. Kalau masih kecil berarti dia belum wajib zakat. Terus yang keempat adalah berakal. Yang kedua adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau sebagai objek zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah milik penuh. Artinya penuhnya pemilikan, maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang dimiliki. Tidak bersangkut di dalamnya hak orang lain ya. Baik kekuasaan, pendapatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Terus yang kedua adalah berkembang. Artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income atau keuntungan atau pendapatan ya. Terus yang ketiga adalah mencapai nisab. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya nisab ternak onta yaitu 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Jadi umpama punya onta 5, maka dia wajib mengeluarkan zakat yaitu 1 ekor kambing. Itu. Terus yang berikutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Terus bebas dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang. Baik hutang kepada Allah atau nazar ya, atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Jadi harta itu benar-benar milik diri sendiri. Kalau kalian punya hutang di bank ya, uang kalian 100 juta. Nah, di bank itu utang bank 50 juta, maka yang hak penuh itu adalah yang 50 juta ya. Yang 50 juta itu bukan milik kalian. Terus yang berikutnya adalah
berlaku setahun atau haul, ya. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jazaili dalam kitabnya, yakni genap 1 tahun dimiliki. Jadi hartanya itu sudah mencapai 1 tahun, ya. Terus adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelepasan atau mengeluarkan hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua adalah penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Yang selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah sebagian harta dari harta mereka menjadi sedekah atau zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka atau pemilik harta dari penyakit, kikir, dan serakah. Terus sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin. Orang-orang yang tidak memiliki harta dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain zakat juga untuk mensucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal. Hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu hidupnya akan bahagia, tidak celaka baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka Allah akan ambil secara paksa. Ya, tiba-tiba saja terjadi kecelakaan, terus jatuh sakit, akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Nah itu Allah sedang mengambil hartanya, harta orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harus tahu, harus paham, apabila kita menjadi orang kaya maka harus wajib mengeluarkan zakat agar harta kita itu tidak menjadi penyakit. Untuk yang selanjutnya adalah wakaf. Pengertian wakaf, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-habs dan mencegah atau al-man'u. Artinya menahan untuk dijual atau dihadiahkan atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU, ya. Oleh karena itu tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Jadi sudah tanah, kalian punya tanah diwakafkan untuk membangun masjid, maka tidak boleh diambil lagi atau diwariskan. Nah, sekarang banyak terjadi, dulu orang tuanya mewakafkan sebuah tanah untuk membangun masjid, terus tiba-tiba anaknya menggugat, ya, maka itu tidak boleh, haram hukumnya, ya. Karena apa? Tanah itu sudah diwakafkan, maka tidak boleh diungkit lagi. Selanjutnya adalah hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena pahalanya itu akan terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Contoh, kalian memberikan wakaf tanah, ya, untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu digunakan untuk sholat, maka akan dapat pahala yang terus mengalir, gitu ya. Beberapa dalil tentang ibadah wakaf diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya,
kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, An Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza matal insanu in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholih yad'ulah. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang meninggal maka amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai sedekah jariah pada hadis di atas, ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariah dalam hadis tersebut adalah wakaf, ya. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf itu ada 4, yaitu orang yang berwakaf, terus benda yang diwakafkan, terus orang yang menerima wakaf, dan ikrar, ya. Jadi ada 4. Yang pertama orangnya berwakaf atau wakif. Yang pertama orang yang berwakaf atau al-wakif dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama memiliki penuh harta itu, terus dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kedua berakal, maksudnya tidak sah wakaf dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Nah, jadi harus benar-benar sehat akalnya, ya. Yang ketiga adalah balik. Anak kecil itu tidak sah hukumnya apabila dia memberikan wakaf. Yang keempat adalah bertindak secara hukum atau rosyid. Orang bodoh, orang yang sedang bangkrut atau muflis, ya, dan orang yang lemah ingatannya tidak sah mewakafkan hartanya. Yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf. Syaratnya yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Tidak boleh barang yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya diwakafkan, ya. Maka wakafnya tidak sah. Yang kedua adalah harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, pengalihan milik ketika itu, maka tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan harus milik orang yang berwakaf atau wakif. Dia harus benar-benar harta itu dia miliki. Terus yang keempat adalah harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarozan. Terus yang ketiga adalah orang yang menerima wakaf, ya, atau al-mauquf alaih, atau sekelompok orang atau badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf atau nair, ya, tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Apakah seorang, 2 orang, atau sekumpulan orang, semuanya mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. Nah, yang kedua, tidak tertentu atau ghairu muayyan, artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci, ya. Seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat ibadah, makam, dan lain-lain. Terus yang berikutnya adalah lafaz atau ikrar wakaf atau zihod, ya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbid. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu, ya. Yang kedua, ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera atau tanjis, ya, tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Terus yang ketiga adalah ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Yang keempat adalah ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi harus pasti wakaf itu, ya, tidak berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Yang berikutnya adalah hikmah dan keutamaan wakaf, ya. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang sangat banyak.
ya. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, ya, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui betapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah, ya. Jadi karena banyak yang belum tahu pahalanya, maka jarang orang yang mewakafkan. Yang berikutnya adalah harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an mewakafkan sebidang tanah di Khaybar, ya. Terus siapa lagi contohnya? Khalid bin Walid radhiyallahu an, beliau mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Nah, itulah contoh-contoh dari sahabat yang mewakafkan harta mereka. Terus yang selanjutnya adalah harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas 2 macam, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang pertama, benda tidak bergerak adalah wakaf benda tidak bergerak mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua adalah bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Terus yang keempat adalah hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, wakaf benda bergerak. Wakaf benda bergerak mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan oleh Menteri Agama, dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Yang kedua adalah logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. Terus yang ketiga adalah surat berharga, itu pun bisa diwakafkan, ya. Yang keempat adalah kendaraan, misalnya kalian punya mobil, diwakafkan untuk operasional, itu termasuk wakaf, ya. Yang berikutnya adalah hak atas kekayaan intelektual atau haki. Haki mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. Itu juga bisa diwakafkan, ya. Terus yang berikutnya adalah hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Secara makro, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk pinjaman tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Terus yang ketiga adalah wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariat. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia, ya. Yang pertama, mewakafkan buku-buku pelajaran untuk diberikan perpustakaan sekolah. Maka kalian punya buku yang sudah tidak dimanfaatkan,
boleh tuh diwakafkan atau ditaruh di perpustakaan. Terus yang kedua, mewakafkan pakaian layak pakai, termasuk seragam sekolah yang tidak dipakai kepada yang membutuhkan. Jadi banyak sekali ya harta-harta yang bisa diwakafkan. Jadi jangan malah dijual, dikiloin ya. Kalian punya LKS, kan masih bisa itu dipakai ya, atau buku paket ya, bisa diwakafkan. Terus yang ketiga adalah mewakafkan Al-Quran untuk diberikan kepada masjid terdekat. Terus yang keempat adalah mewakafkan mukena, kain sarung, karpet dan sebagainya sebagai sarana perlengkapan sholat. Yang kelima, mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan fasilitas umum. Itulah pembahasan pada hari ini, yaitu tentang zakat dan wakaf. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir ya, dan memberikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.